semua, perkenalkan, nama saya Sarah Simanjuntak. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Prodi Penyuluhan Agama. Di sini saya sudah membawa alat peraga saya. Nah, yang bertemakan Stop Bullying. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai bullying. Nah, apa itu bullying? Tentunya teman-teman semua tahu apa itu bullying. Sini saya akan menjelaskan mengenai bullying. Bullying adalah tindakan atau perlakuan seseorang ataupun berkelompok terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti, melukai, bahkan juga merendahkan orang lain. Nah, jenis-jenis bullying saya bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, bullying fisik. Jenis bullying fisik ini sangat berpotensi untuk membuat korbannya menjadi trauma, dan bullying ini sangat terlihat karena dilakukan secara terang-terangan. Contohnya, melempar teman menggunakan alat tulis, memukul, bahkan menonjok. Jenis bullying yang kedua adalah bullying verbal. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau ucapan seseorang kepada pihak lain. Contohnya, mengatakan kamu jelek, kamu kurus, kamu bodoh. Itu sudah termasuk tindakan bullying secara verbal. Nah, jenis bullying yang ketiga adalah bullying sosial, di mana perundungan yang sosial yang dampaknya tidak kalah menakutkan dari bullying yang sebelumnya. Dan tindakan ini dilakukan kepada sekelompok, kepada orang lain, dan bertujuan untuk si korban tersebut mengisolasikan diri atau disebut dengan introvert, mengasingkan dirinya dari keramaian. Nah, jenis bullying yang keempat adalah bullying psikologi emosional. Bullying emosional adalah perundungan yang dilakukan dengan cara membuat korban merasa takut, cemas, khawatir, dan merasa tidak nyaman. Contoh bullying emosional ini adalah dengan cara mengejek dan juga menggoda. Selain dari jenis-jenis bullying tadi, ada juga nih dampak dari terjadinya pembulian, baik dari pelaku maupun korban. Nah, dampak bulian dari si korban adalah yang paling sering terjadi adalah memicu kesehatan mental, gangguan jiwa, depresi, stres, bahkan juga kematian. Karena kita dengar juga banyak di berita terjadinya pembunuhan, terjadinya bunuh diri akibat stres, depresi, bahkan juga hal-hal yang membuat dia cemas. Karena anak-anak muda sekarang banyak yang mengalami stres yang kita tidak tahu apa masalahnya, mungkin dari kasus pembulian yang mengakibatkan kematian. Itu dampak negatif dari pembulian. Nah, dampak pembulian bagi si pelaku. Dampak pembulian bagi si pelaku adalah menjadi perilaku yang negatif, arogan, dan juga dijauhi oleh lingkungan. Pelaku bulian juga ini berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kekerasan dan intimidasi di masa dewasa. Pelaku akan terus sering-sering membuli si korban sampai si pelaku juga merasa puas. Sehingga jikalau si pelaku sudah puas, maka dia akan terus-menerus melakukan hal tersebut, sehingga itu membuat dia senang dan bahagia. Oke. Sebagai seorang guru, sebagai calon seorang guru, saya memberi tips cara mengatasi bulian. Yang pertama, membangun pedoman bagi murid. Dengan cara saya mensosialisasikan kepada semua murid bahwa pembulian itu tidak baik, dan juga memberikan dampak serta hukuman ataupun sanksi kepada pihak pelaku, dan juga memberikan motivasi terhadap si korban, dan juga menciptakan suasana yang harmonis dengan cara merangkul anak-anak sekolah dengan cara tidak membeda-bedakan mereka. Nah, peran orang tua dalam mengatasi pembulian adalah yang pertama, bekerja sama terhadap pihak sekolah dengan cara orang tua harus bisa percaya kepada sekolah untuk mempercayakan anaknya untuk diajar dan juga dididik kepada pihak sekolah. Jika anak tersebut melakukan pembulian, nah pihak orang tua tidak boleh melarang
terjadinya penghukuman atau sanksi yang dilakukan pihak sekolah. Maka dari itu, sebagai orang tua kita harus bekerja sama supaya terciptanya lingkungan yang kondusif. Nah, cara yang kedua, mengajarkan anak apa sih itu bullying. Kenapa penting mengajarkan bullying kepada anak? Supaya anak-anak sekarang tahu bahwa ada dampak negatif dari tindakan pembulian tersebut. Orang tua juga harus mengajari sejak kecil apa itu bullying dan juga apa yang terjadi akibatnya itu. Nah, cara yang ketiga adalah memantau perilaku anak. Jikalau orang-orang melihat anaknya lagi sedih tiba-tiba ataupun mengurung diri, nah itu mungkin bisa saja terjadi perundungan atau juga pembulian. Kita sebagai orang yang lebih tua ataupun orang tua lainnya harus mengerti apa yang dilakukan oleh anak tersebut, sehingga orang tua dapat juga mengatasi dan juga memberi motivasi atau kekuatan supaya anak tersebut tetap semangat untuk menjalani kehidupannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tema Stop Bullying ini. Semoga kiranya anak-anak di luar sana yang merasakan ini diberi kekuatan dan pelaku tersebut mendapatkan sanksi ataupun hukuman yang pantas untuk mereka. Sekian dari saya. Jikalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan alat peraga saya yang bertemakan Stop Bullying. Teman-teman boleh menyediakan kertas karton, pensil warna, penggaris, gunting, lem, dan juga kertas dan gambar bertemakan Stop Bullying. Nah, kita masuk yang langkah pertama. Sediakan dan bagi dua kertas karton tadi sekitar tingginya 25 cm dan panjangnya 30 cm. Kalau sudah dibagi dua, sisakan karton tadi untuk membentuk karton kecil nanti. Sebelum itu, gunting kata-kata dari Stop Bullying ini sesuka hati mau bagaimana bentuknya agar lebih menarik dilihat teman-teman. Setelah semuanya rapi dan sudah digunting, kemudian gunting kertas karton yang sisa tadi mengikuti arah sekitar 7 cm untuk tingginya dan lebarnya 5 cm. Kemudian nanti dibagi dua, dilipat seperti menjadi buku. Yang pertama saya menempelkan dari tema dan judul, kemudian pengertian dan langkah-langkah dan jenis-jenisnya saya tempel berdasarkan sejajar. Kemudian di bawah jenis-jenis saya menempelkan dampak dari bullying. Kemudian di sampingnya saya menambahkan peran orang tua dan peran guru dalam mengatasi bullying. Kemudian saya menambahkan gambar sedikit dan tema-tema kecil di bagian atas dan pertengahan. Demikian yang bisa saya bantu teman-teman untuk dalam pembuatan alat peraga ini. Terima kasih.